Nah, kenapa ketika sekarang sudah terpilih, hasrat menjadi presiden yang 5 kali gagal, sekarang sudah terwujud, bukannya kemudian ingat janji-janji kampanyenya, ingat keburukan-keburukan lawan politik yang dia serang, yang gebrak-gebrak itu ante-ante asing itu kan maksudnya Jokowi kan waktu itu. Nah, ketika dia menang dan difasilitasi oleh Jokowi, kok seperti ini? Dan ingat, terlalu cepat ini Prabowo berubah ini. Berubah dalam arti gini, Indonesia ini memang karena kultur feodal, kultur patron klien ya, memang sangat menggoda penguasa itu menjadi otokratik, kayak raja gitu. Ya contoh paling nyata ya Jokowi lah. Dari orang yang humble, dari gorong-gorong tiba-tiba periode kedua udah kayak orang paling reingkot, menguasai, bisa naruh orang-orang nggak jelas di kekuasaan, komisaris dikuasai dan sebagainya. Nah, sindrom ini rupanya menurut saya Prabowo kayaknya mau memimesis, meniru apa yang dilakukan Jokowi. Jadi Jokowi itu rupanya sukses, dianggap sukses dalam perspektif politik praktis, politiking ya. Karena dia berhasil mengkonsolidasi kekuasaan, bagaimana kepolisian, TNI, birokrasi, semuanya bisa tunduk di bawah telunjuknya. Maksudnya dianggap sukses oleh Pak Prabowo? Iya, jangan-jangan oleh elit politik yang sekarang dari kekuasaan. Kalau saya bisa berkuasa, kita tiru Jokowi. Nah, itu adalah warisan Jokowi yang menurut saya yang paling fatal dalam merusak Indonesia. Begini, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia terpilih sebagai presiden, kalau dia tidak punya karakter yang kuat, dia akan terjerumus ingin menjadi raja, sultan. Karena patron kaitan. Karena politikus di Indonesia kecenderungannya itu kaum psikopan, kaum oportunis, kaum penjilat yang ingin hanya menikmati kekuasaan, tapi yang berisiko tokoh utamanya. Nanti kalau misalnya Prabowo diguyang, dia tetap cari selamat. Jadi kan nggak seperti 14 menteri zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto persis. Nah, itu kan nantinya kayak gitu. Sudah bisa diprediksi. Jadi gini loh, ini kan apa yang disebut dengan sejarah berulang itu. Kutukan sejarah berulang itu tidak akan terjadi kalau Presiden Prabowo sadar diri, tidak hanya terdorong hasrat-hasrat syahwat bawah sadar, tapi bisa menjaga nalar publiknya, nalar sehatnya. Ya itulah psikosa politikus, psikosa manusia. Jadi orang bergabung atau membentuk negara itu untuk kesejahteraan bersama, keadilan bersama. Itu kan level ajaran-ajaran prinsip di level super ego. Karena kesadaran kolektif. Tapi kesadaran kolektif itu diterobos oleh kepentingan personal itu tadi, kebinatangan. Evolusi bangsa kita, negara kita, ini stuck di level itu. Bahkan ego aja nggak berkembang. Itu problemnya.